Halo semua, saya Yunus Winoto, saya dosen pengampu mata kuliah Informetrika. Pada pertemuan kali ini akan ada materi pokok yang akan dibahas, yaitu pertama tentang kajian analisis sitiran, pertimbangan dalam analisis sitiran, metode dalam analisis sitiran, kemudian beberapa metode dalam analisis sitiran, serta asumsi-asumsi dalam analisis sitiran. Kajian analisis sitiran. Analisis sitiran merupakan bagian dari bibliometrika. Bibliometrika itu sendiri adalah merupakan aplikasi metode statistika, matematika terhadap buku serta media komunikasi lainnya. Bibliometrika adalah kajian penggunaan dokumen dan pola publikasi dalam menerapkan metode matematika dan statistika. Pertimbangan dalam analisis sitiran. Yang pertama, hanya penulis utama yang menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, penulisan yang memiliki nama yang sama di bidang yang sama dibutuhkan informasi tambahan yang berupa nama institusi. Kemudian jumlah jenis sumber dokumen, artikel, majalah, dan lain-lain. Kemudian tidak dibatasi oleh waktu, serta untuk bidang multidisiplin, kesulitan untuk melakukan analisis subjek. Mengenai metode dalam analisis sitiran, salah satu metode dalam analisis sitiran adalah melakukan penghitungan jumlah sitiran. Metode ini dimulai dengan pemilihan dokumen, karya, tulisan yang akan diteliti yang menjadi sumber. Kemudian menghitung acuan yang terdapat pada masing-masing dokumen, karya tulis, sehingga menghasilkan suatu ranking berdasarkan jumlah berapa kali disitir. Cakupan waktu untuk sumber dokumen itu berkisar dari 1 sampai dengan 20 tahun, di mana teknik ini paling mudah dilakukan. Adapun yang menjadi kelemahannya, kemungkinan terdapat bias terhadap sumber yang lebih mapan dalam tua usianya. Ada beberapa metode dalam analisis sitiran. Yang pertama, menghitung jumlah sitiran. Di sini tahapannya adalah memilih majalah yang akan diteliti, menghitung acuan yang terdapat pada masing-masing artikel, kemudian jumlah yang disitir diurutkan, kemudian jumlah terbanyak adalah ranking teratas dan seterusnya. Adapun yang menjadi cakupannya atau periodenya adalah dalam waktu 1 sampai dengan 20 tahun. Kemudian yang kedua, dengan melakukan indeks kecepatan atau yang disebut dengan immediacy index, yaitu suatu ukuran yang menghitung seberapa cepat sekelompok dokumen dari suatu karya atau jurnal disitir dalam tahun yang sama, di mana ukuran tersebut dihitung dari perbandingan antara sitiran suatu majalah dalam tahun tertentu dengan jumlah artikel yang diterbitkan pada tahun yang sama. Adapun mengenai contoh menghitung indeks kecepatan, misalnya sebagai berikut. Jika jurnal Humaniora Unpad misalnya pada tahun 2004 menerbitkan 76 artikel, di antara jumlah tersebut yang disitir dokumen lain pada tahun yang sama itu sebanyak 10 artikel. Maka indeks kecepatan jurnal tersebut adalah 10/76 atau sama dengan 0,1. Jadi memiliki kecepatan 0,13. Kemudian yang ketiga adalah penghitungan impact factor atau faktor dampak, di mana penghitungan ini adalah merupakan salah satu parameter yang banyak dipakai dalam penghitungan untuk kualitas-kualitas jurnal-jurnal terakreditasi. Di mana dalam faktor dampak atau impact factor ini adalah suatu ukuran penting atau pengaruh suatu kelompok dokumen pada suatu periode tertentu. Ukuran tersebut dihitung dari perbandingan antara berapa artikel suatu majalah disitir jumlah artikel yang diterbitkan oleh majalah tersebut pada periode tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 1990 sampai 91, artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Komunikasi Unpad itu sebanyak 116 artikel. Sampai dengan tahun 1992, dari jumlah artikel tersebut disitir oleh artikel lain sebanyak 224. Maka impact factor atau faktor dampak dari jurnal tersebut adalah 224/116, jadi 1,93.
Kemudian yang keempat, berdasarkan sitiran per kata. Cara penghitungan lain untuk sitiran yaitu dengan menghitung sitiran per kata, yaitu perbandingan antara jumlah sitiran dalam waktu tertentu dibagi dengan jumlah kata dalam sumber dikalikan dengan N, di mana N adalah nilai konstanta sama dengan 10.000. Maka misalnya untuk perhitungannya, untuk rasio rankingnya, misalkan ada suatu jurnal, misalkan penghitungannya adalah 726 dibagi 3.823.560 dikali 10.000, maka berdasarkan sitiran N per katanya adalah 1,9. Kemudian cara penghitungan lain adalah dengan melakukan penghitungan sitiran fraksional atau fractional citation counting, yaitu dokumen yang menyitir mempunyai kekuatan yang dipilih sebesar 1 tapi dibagi dengan dokumen lain yang mempunyai kekuatan yang sama. Kemudian asumsi dalam analisis sitiran, dokumen yang disitir benar-benar digunakan oleh pengarang yang menyitirnya. Dokumen yang disitir atau dikutip menunjukkan derajat yang bersangkutan. Dokumen yang dikutip merupakan kemungkinan yang paling baik untuk dikutip. Dokumen yang dikutip atau disitir mempunyai kaitan isi dengan dokumen yang mengutip. Kemudian semua sitiran memiliki nilai yang sama. Demikian paparan saya berkaitan dengan analisis sitiran kedua. Terima kasih.